Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi ni'matil imani wal hidayah wa as'adana bi faidil ihsani wa jamil rahmah. Salatan wa salaman alal mustafa war rahmatil muhdah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah khairil bashari wa afdali man u'tiyat ilaihi risalatu wan nubuwah wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal istiqamah wa ala kulli man ittaba'a hudahum ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Ikhwah segenap mahasiswa yang ada di Pondok Pesantren Sobron dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah masuk di bagian termin yang kedua ya di tahun ajaran 2023-2024, dan tentunya inilah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan salah satu di antara tanda syukur adalah bagaimana kita menjadikan semua yang diberikan Allah kepada kita nikmat itu kita konversi menjadi amal-amal kebaikan dan ketaatan. Dan yang luar biasa adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada kita. Dan yang kedua, yang luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini, memberikan kita ini dimudahkan bersyukur. Luar biasa ya. Kita diberikan nikmat, kita syukur pun itu juga nikmat Allah ternyata. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku bersyukur padamu. Diberikan nikmat, kita bersyukur, itu dari Allah. Yang ketiga, itu pun orang yang bersyukur mendapatkan balasan Allah juga. Luar biasa ya. Makanya mari jangan pernah kita berhenti bersyukur, karena nikmat Allah ini tidak akan pernah bisa kita hitung. Yang terlihat dengan mata kepala kita itu aja susah dihitung, apalagi nikmat yang tak terlihat dengan kasat mata, itu lebih banyak lagi yang kita sangat mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau ini kalau membaca sirah beliau, kisah beliau, itu banyak inspirasi, banyak hal-hal yang baik, pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar beliau ini menganggap kita sebagai umatnya. Karena nanti ada di yaumul akhir nanti yang di dunia itu mereka mengklaim sebagai umat Rasulullah, tetapi ketika di sana itu mereka ditolak dan Rasul tidak menganggapnya. Anda perhatikan dalam hadis banyak sekali ya, falaisa minna, termasuk faman raghiba an sunnati falaisa minna, dan barang siapa yang membenci sunahku maka dia bukan bagian sunahku. Hanya saja sebagian banyak kaum muslimin yang kemudian mereka mempelajari atau memahami hadis hanya parsial, setengah-setengah. Kalau membaca hadis ini kan panjang. Jadi ceritanya ada 3 orang, yang satu itu enggak mau nikah, yang satu puasa terus, yang satu kemudian selalu sholat malam. Sampai malam benar-benar dihabiskan seluruhnya untuk sholat malam. Tapi Rasul kemudian mengatakan, celakalah mereka. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Aku seorang yang puasa tidak, aku seorang yang sholat malam tidak. Dan ini perlu kita detailkan. Maksudnya beliau mengatakan aku sholat, aku tidak. Itu bukan berarti kemudian hari ini beliau sholat malam, besok tidak, bukan. Maksudnya dalam waktu 1 malam itu beliau itu banyak melaksanakan sholat malam, tetapi ada menyisihkan waktu untuk istirahat. Biasanya sebelum subuh beliau istirahat, karena ada 2 adzan ya. Adzan pertama itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, adzan yang kedua itu Bilal. Biasanya sebelum Bilal datang beliau kemudian tidur, dan ketika mendekati subuh Bilal kemudian membangunkan Rasulullah. Itu kebiasaan beliau ya.
Jadi ini perlu kita luruskan. Termasuk dalam di akhir hadis beliau mengatakan faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagianku. Sering yang difahami kebanyakan kaum muslimin adalah ini sunnah yang terakhir tadi. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi kaum wanita. Kemudian mereka mengatakan kalau giliran masalah nikah semangat bukan main 45. Tapi yang lain, masalah yang lain, bagaimana menjaga bersemangat dalam majelis ilmu, bagaimana bagaimana mereka banyak membaca Al-Quran, bagaimana mereka banyak berinteraksi dengan orang-orang saleh misalkan, itu mereka tinggalkan. Mereka hanya fokus sunnah satu saja yang mereka fokuskan, yaitu wa atazawwajun. Ini masalah. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi ketika beliau mengatakan barang siapa membenci sunnahku, itu semua sunnah yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Baik, akhwati wa ikhwani rahimani rahimakumullah, pagi ini saya menyampaikan tema tentang masalah kesabaran. Kenapa saya perlu menyampaikan masalah kesabaran? Karena tentunya bagi kalian yang sedang belajar menempuh pembelajaran di pesantren ini, kemudian juga di kampus ya, di kampus UMS ya, tentu di sana tidak akan terlepas dari perlunya kalian atau kita semua ya, dengan yang namanya kesabaran. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah saya mengingatkan diri saya khususnya dan kepada antum semuanya tentang hadis Rasulullah. Rasul mengatakan wasabru dia, dan sabar adalah pelita. Jadi sabar adalah pelita. Ini saya teringat banyak sekali di antara kebanyakan manusia ketika mereka mendapatkan musibah dan semuanya mereka menyalahkan. Mereka tidak mencari solusi dan mereka kemudian banyak menyalahkan. Contohnya kita sering mendengar sebuah ungkapan, Anda janganlah mengutuk kegelapan, tetapi apa? Nyalakanlah lilin. Artinya apa? Daripada kita hanya menggerutu saja, apakah ketika kita menggerutu nanti kemudian kita semakin menggerutu, semakin marah, kemudian tiba-tiba kemudian suasana menjadi terang? Tidak mungkin. Kita harus usaha dengan menyalakan lilin. Contohnya seperti itu. Sama dalam konteks kehidupan kita ya. Kita sering mengatakan kenapa di mana-mana dari mulai pemerintahan sampai yang bawah itu semuanya banyak yang korupsi, banyak yang kolusi, banyak yang melakukan praktek-praktek kezaliman. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan calon-calon pemimpin generasi yang terbaik yang menduduki semua jabatan itu? Kenapa semua jabatan itu sekarang orang mengatakan orang-orang baik saat ini kalau mereka ada di birokrasi, mereka ada di jabatan, mereka berubah total menjadi orang-orang yang menjadi buas. Mereka betapa melihat harta, melihat mereka memperkaya diri dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Saya teringat kemarin ketemu dengan seorang ikhwah ya. Dia mengatakan saya itu akan yakin seorang pemimpin di Indonesia itu baik kalau dari satu indikator. Apa itu? Indikator dilihat dari harta kekayaannya. Ada seorang ustadz yang menyampaikan saya seperti itu. Nggak perlu saya sampaikan siapa beliau. Beliau mengatakan ini, kalau di Indonesia ada seorang pemimpin yang dia jadi seorang pemimpin, entah itu gubernur atau sampai presiden, setelah jadi pemimpin kemudian dia semakin miskin, ini baru yang pemimpin yang kita harapkan. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi khalifah pertama kali, apa yang beliau lakukan? Beliau sampai rumah, pertama beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua beliau memanggil istrinya, anak-anak dipanggil semuanya, semuanya sini, mana perhiasanmu? Kata Umar, setelah dikumpulkan semuanya perhiasan dan harta mereka, langsung Umar datang ke Baitul Mal untuk menyerahkan ke Baitul Mal. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau menjabat khalifah, beliau hanya menjabat sekitar 2 tahun, 2,5 tahun. Itu beliau tidak semakin kaya. Beliau menjabat sekitar hampir 3 tahun ya. Tapi beliau semakin menjadi orang yang dalam artian kalau secara harta berkurang, tapi keberkahan beda ya. Bedakan antara jumlah harta dengan berkah. Kadang orang itu banyak harta belum tentu berkah. Tapi keberkahan itu bisa harta tambah, bisa ketaatan bertambah, beda. Umar ini ketika beliau menjabat khalifah itu dia menjadi orang yang tidak seperti sebelumnya, menjadi berkurang hartanya. Sekarang pertanyaan saya, adakah di Indonesia mereka yang kemarin berebut jadi presiden, berebut nanti tahun akhir 2024 ada pilkada se-Indonesia ya, serentak dari mulai
tingkat 1, kemudian tingkat 2, kabupaten, kemudian provinsi. Ada nggak termasuk anggota dewan? Ada nggak di antara mereka yang setelah mereka menjabat mereka kemudian menjadi miskin? Ada nggak? Ada? Yakin? Yakin nggak ada? Mungkin ada, tetapi sangat sedikit. Saya nggak yakin kalau di atas 5%. Bahkan si atas 1% saya nggak yakin. Kenapa? Logikanya, mohon maaf ya, kalau sudah masuk jabatan-jabatan penting itu mereka akan mendapatkan gaji yang besar. Sekarang saya tanya, berapa gaji BUMN Pertamina berapa? Yang tahu? Apakah hanya 5 juta? Enggak, besar. 50 juta besar lagi. Bahkan kalau nggak salah bisa jadi malah melebihi gajinya wakil presiden. Presiden wakil presiden itu gajinya nggak banyak, hanya sekitar 50-60 juta per bulan. Cuma yang lain saya nggak tahu. Ya, baik. Yang lain jangan tanya saya. Baik, itu pembuka ya. Jadi poin yang pertama ingin saya tekankan adalah bahwa kesabaran itu merupakan pelita. Bagaimana kita menyiapkan? Bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang? Bagaimana kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang ada? Kita tidak mengeluh, tapi kita berjuang mengkondisikan kondisi agar kondisi itu mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti kondisi. Kita mengkondisikan kondisi itu. Poin yang kedua, saya akan menyampaikan tentang rahasia kesabaran itu menjadi pembawa kebaikan dan kesuksesan. Kalau kita membaca sejarah, setiap kesabaran itu pasti akan berakhir kepada keberhasilan, kesuksesan, kemudian kebaikan. Itu kesabaran. Akan kami sampaikan beberapa buktinya. Yang pertama adalah kalau kita membaca dalam surah As-Sajdah, Allah berkalam, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel ya, para pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka dalam beraktivitas mereka mendapatkan petunjuk dengan urusan kami lamma sabaru, ketika mereka sabar. Jadi karena kesabaran Bani Israel, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang mereka mendapatkan petunjuk. Pertanyaan sekarang, kira-kira Indonesia ini secara reformasi apakah rakyatnya sabar nggak? Apakah kita sudah merasakan seperti tadi a'immatan yahduna bi amrina, pemimpin yang benar-benar dia seorang yang sangat cinta kepada agama, cinta kepada Islam, lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada apa? Kepada para oligarki. Jadi yang pertama, ini intinya Bani Israel mereka berhasil sukses punya pemimpin yang baik lamma sabaru, ketika mereka sabar. Yang kedua, kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ini kisahnya ini seperti drama ya. Beliau ini kan ceritanya ketika menceritakan pada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, ayah, aku melihat 11 bintang, kemudian matahari bulan mereka bersujud kepadaku. Kata Yakub, kamu jangan menceritakan ini kepada saudara kamu. Intinya apa? Karena khawatirnya mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Dan ternyata benar. Pada akhirnya Nabi Yusuf ini mengalami berbagai ujian-ujian. Pertama, ujian beliau adalah beliau dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara Yusuf mereka merasa Yusuf ini lebih dicintai, termasuk Yusuf ini lebih dicintai oleh ayahnya ketimbang yang lain. Poin yang kedua, sampai kepada tingkat mereka sangat mangkel, sampai kemudian Nabi Yusuf dengan rekayasa itu dimasukkan ke dalam sumur, dan mereka kemudian mengambil darah serigala itu kemudian dioleskan ke bajunya Yusuf. Itu yang kemudian kita sebut sebagai drama-drama itu. Drama yang kedua adalah drama bagaimana Yusuf dimasukkan ke. Drama yang ketiga, Nabi Yusuf keluar dari penjara, beliau kemudian dibeli seorang menteri di Mesir, dan ternyata ada masalah di sini. Sang menteri ini punya seorang istri yang sangat cantik, dan namanya adalah Zulaikha.
Makanya kemudian saat itu karena Yusuf sebagai budak ya, diperintah oleh majikannya sedang keluar rumah, ternyata Zulaikha ini ada memendam sebuah perasaan. Ya. Quran mengatakan walaqad hammat bi wa hamma biya laula ar'a burhana rabbi. Kalau bukan karena melihat burhan rabbi, bukti atau tanda-tanda dari Tuhannya, ini antara keduanya udah ada ya, otomatis ya, nah mereka berdua di rumahan. Dan bahkan Zulaikha sudah menutup pintu dengan rapat. Yusuf ini kemudian lari, dan ketika dia lari, bajunya bagian belakang ini sobek. Saya itu ada sebuah aturan ya, aturan yang semacam kayak ilmu dalam pengadilan. Kalau ada seorang laki-laki baju sobek di belakang, itu yang salah perempuan. Kalau bajunya sobek di depan, itu yang salah laki-laki. Dia pasti mau yang nakal ya, kalau dari depan. Yang masalah adalah bagaimana kalau orang-orang sekarang itu, sering saya melihat orang sekarang sobeknya di samping. Ini kira-kira ini. Baik, kemudian drama yang ketiga adalah drama ketika Nabi Yusuf berada di Berikutnya, drama yang keempat. Ini ceritanya ketika saat itu suaminya Zulaikha itu melihat ada gelagat, ini kelihatannya istri saya yang salah. Tetapi kalau sampai berita kesalahan ini tersebar kalau zaman sekarang tersebar di media sosial, malu saya. Ya. Di zaman dulu kan kalau sampai tersebar satu kota itu akan membuat dia malu. Maka dia kemudian pada akhirnya drama yang keempat adalah Nabi Yusuf pada akhirnya dia kemudian masuk ke dalam penjara. Drama yang kelima ini Nabi Yusuf alaihissalam ini diberikan apa kelebihan? Diberikan kelebihan yaitu bisa mentakwilkan mimpi. Makanya ketika ada dua orang yang dia cerita di dalam penjara, qala haduma inni arani a'siru khamra, aku bermimpi aku memeras anggur. Yang satu mengatakan apa? Wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Aku bermimpi membawa di atas kepalaku roti yang dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf memberikan takwil, Anda yang tadi mimpi memeras anggur, Anda akan bebas. Yang satu nanti Anda akan dihukum mati. Dan ternyata benar. Dan Nabi Yusuf itu sempat memberikan wanti-wanti. Drama yang kelima adalah memberikan wanti-wanti. Nanti kamu sampaikan ke raja ya, atau sampaikan ke pimpinan, ada seorang di penjara yang dia bisa mentakwil. Suatu ketika terjadi benar. Ternyata setelah itu yang dikasih pesan untuk menyampaikan tentang Yusuf bisa mentakwil tadi, dia lupa sampai kemudian muncullah sebuah peristiwa. Sang raja bermimpi, aku melihat sab'a baqaratin siman, ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Maka kemudian tadi karena udah lama lupa, sampai kemudian teringat setelah lama sekali baru menyampaikan ke sang raja. Dari Yusuf ini dia dizolimi masuk penjara, dia sebenarnya bisa keluar cepat dengan dia ahli takwil. Gara-gara ada orang yang lupa, dia semakin lama di penjara. Setelah dia keluar dari penjara, apakah ada drama lagi? Ada. Di ceritanya setelah itu keluarganya mereka datang ke Mesir, karena saat itu pada akhirnya ini singkat cerita, Nabi Yakub akhirnya tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup. Akhirnya beliau kemudian dan semua satu keluarga itu datang ke Mesir. Mereka kemudian ke istana Yusuf, dan saat itulah ada sebuah drama terjadi. Yusuf mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa ahi id antum jahilun. Ketika anda semua sedang bodoh ya. Bukan berarti sekarang udah pintar ya. Ketika dulu anda jahiliyah maksudnya. Apakah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin? Mereka mengatakan qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka baru mengeh, apakah anda ini Yusuf ya. Dia mengatakan qala ana Yusuf wa hadha ahi. Saya adalah Yusuf
dan ini adalah saudaraku, ya. Qad manna Allahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kami, innahu may yattaqi wasbir, barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah sungguh fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Singkat cerita, intinya di sini ada titik-titik yang ditekankan dalam ungkapan ini. Mungkin ini bisa jadi adalah komentar ya yang disampaikan Allah, ya. Allah menyampaikan ini orang yang bertakwa atau sabar, atau mungkin ini yang diucapkan Yusuf. Itu bisa jelasnya nanti kita cek di tafsirnya, ya. Apakah itu ucapan Yusuf atau Allah memberikan sebuah komentar di akhir ayat tadi, orang yang bertakwa dan sabar maka tidak akan sia-sia, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada seorang ibu-ibu, ya, yang dia diberikan dikarunia, ya, akan mendapatkan seorang anak dan masih mengandung janinnya. Ketika saat itu ia periksa, hemat saya, anak Anda ini akan lahir dia kekurangan hormon dan seterusnya. Intinya lahir dengan kondisi keterbelakangan mental. Kalau menurut saya, untuk demi masa depan Anda gugurkan anak tersebut. Kata saya, Ibu, aku sama sekali tidak akan membunuh janin, ya. Pada saat itu dia masih kecil, ya, dalam artian belum usia masih belum hitungan yang berbulan-bulan, ya, baru beberapa bulan. Apapun yang terjadi aku siap untuk mendidik anak saya. Sang anak lahir seperti yang diprediksi dokter tadi, benar. Dia ada hal yang kurang sehingga kemudian dia mengalami keterbelakangan mental, autis, ya. Tapi sang ibu ini luar biasa, dia sabar, ya. Kalau saya pernah membaca kisah ini, sang ibu kemudian mentalakikan. Dia mengajarkan anaknya itu Al-Qur'anul Karim tiap hari. Dia sebelum dia mendengar apa-apa, dia hanya mendengar Al-Qur'an. Dia selalu yang dia dengar Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu punya pengaruh luar biasa. Saraf yang mati bisa hidup. Dia kemudian menjadi seorang penghafal Quran. Padahal seorang keterbelakangan mental. Saya dari kisah ini saya mengambil kesimpulan, semestinya mereka yang tidak memiliki keterbelakangan mental, alias mereka punya keterdepanan mental, ya. Itu bukan belakang. Mereka orang yang cerdas, ya. Mereka mestinya lebih bisa. Maka saya sering ditanya orang, Ustaz, saya bisa menghafal Quran? Bisa. Saya bisa. Semua orang yang bertanya kepada saya apakah bisa menghafal Quran, saya selalu memberikan motivasi. Anda semua yang bertanya kepada saya, itu saya jawab, Anda pasti bisa. Cuma saya nggak tahu berapa lama Anda menghafal. Kan tergantung lagi kembali tadi, ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, kesabaran yang dibungkus dengan doa yang tulus akan melahirkan generasi yang hebat. Ada seorang ibu-ibu, ya, seorang minal ummahat, suatu ketika akan kedatangan seorang tamu yang datang, dan saat itu sang ibu sudah mempersiapkan banyak sekali makanan, minuman untuk tamu yang akan datang. Anaknya nakal, dia malah mainan pasir, mainan tanah, dan kemudian dilempar-lemparkan ke makanan. Tapi sang ibu, dia punya indera keenam, saya tidak boleh marah. Apapun yang terjadi, memang ini nakal nih, tetapi dia mengatakan, nak, kamu semoga kelak akan menjadi seorang ulama besar, akan menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Ternyata Allah mengabulkan. Siapa dia? Sudah. Ini bukti bahwa kesabaran, kemudian ketulusan. Doa saya sering menyampaikan termasuk ke istri saya atau istri orang lain. Ya, si orang. Istri kan hanya satu, belum nambah. Saya sampaikan bahwa Anda jadi ibu, ketika anak Anda nakal, jangan ada ucapan kalimat yang justru kalimat yang tidak baik. Anak nakal malah Anda ngomong anak setan. Anda setan kan, ya? Anda ngomong anak setan, ini anak Anda. Tapi kita ketika anak kita nakal, doakan yang terbaik. Karena
Ada orang marah, malah ngomong anak setan lah. Anda berarti setannya. Gitu ya. Ustaz. Baik. Yang kelima, rahasia kesabaran dalam membawa kepada kebaikan dan kesuksesan adalah Rasulullah SAW. Kita contoh beliau. Di antara yang menjadikan dakwah Islam, dakwah Rasulullah, ad-da'watul Muhammadiyah berhasil, apa itu? Karena kesabaran Rasulullah yang luar biasa. Coba kita bayangkan ya, bagaimana beliau di Mekah 13 tahun, beliau itu banyak menghadapi goncangan-goncangan, ujian-ujian. Ketika masuk Masjidil Haram, kita pernah mendengar riwayat beliau pernah ketika masuk di sana ada aja tiba-tiba kotoran yang dilemparkan ke wajah beliau. Ya, bukan kotoran pasir, bukan nih. Ini kotoran ini manusia atau kotoran hewan. Selalu ketika beliau masuk ke sana, beliau ada saja seorang yang meludahi. Suatu ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau tiba-tiba melihat hari ini tumben gak ada yang meludahi saya nih. Kok gak ada yang meludahi saya? Dia nyari info, ini orang yang biasa meludahi saya kemana? Kata mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang yang meludahi engkau yaitu Abu Lahab, beliau sekarang sedang sakit. Ternyata Rasul yang tiap hari ya beliau diludahi, apa yang beliau lakukan? Beliau orang pertama yang menjenguk Abu Lahab. Itu Rasulullah, luar biasa ya. Termasuk ketika beliau hijrah. Tetap hijrah ini kan jalan terakhir ya. Rasul kalau beliau mengikuti suara hatinya, pasti beliau nggak mau hijrah. Beliau mengatakan, ya Makkah, wahai Makkah, Allah lebih tahu, maha tahu, engkau adalah tanah yang sangat aku cintai. Kalau bukan karena aku diusir dari Mekah, aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena memang perintah Allah, dan beliau sebenarnya sangat cinta kota Mekah. Itu adalah pelajaran tentang nasionalisme, tentang patriotisme, di mana kita lahir, darah kita mengalir ya. Dulu kita lahir pertama kali, itulah tempat yang harus kita jaga. Itu. Yang terakhir, bagaimana cara kita sabar? Karena sudah hampir jam 10, saya singkat 1 menit ya. Tinggal 1 menit saya singkat. Bagaimana cara kita sabar? Pertama adalah kita sabar harus dengan memaksakan diri untuk bersabar. Kita paksakan. Yang kedua, sabar itu bukan berarti kita meninggalkan usaha. Sabar usaha ya. Yang ketiga, agar kita sabar adalah kita mengetahui bagaimana fadilah keutamaan sabar. Yang keempat, kita harus punya niat dan tekad yang kuat untuk sabar. Karena dikatakan idza wadhal azmu idza sadaqal azmu wadhal sabil. Ketika azam itu benar-benar jujur, serius, maka jalan akan terbuka. Kemudian mujalah satu sobin. Yang kelima, cara kita sabar adalah banyak-banyaklah kita berduduk bermajelis bersama orang yang sabar. Buatlah komunitas grup, bukan komunitas ambiar, bukan ya. Tapi komunitas sabar. Jadi grup ini kumpulan orang-orang sabar. Ya. Termasuk ya ini, termasuk kita nanti di Sabrun nih, Sabrun ya, biar sabar ya. Kemudian yang selanjutnya, biar kita sabar adalah kita selalu banyak membaca kisah orang-orang yang sabar dan mengambil pelajaran dari kesabaran mereka. Yang ketujuh, sabar itu tidak ada batasnya. Makanya ada salah seorang presiden di Indonesia yang saya nggak menyebutkan siapa beliau, yang jelas bukan presiden yang ke-8 karena belum dilantik ya. Karena mau digugat ya. Salah seorang presiden di Indonesia mengatakan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang tidak sabar, kalau ada batasnya, maaf, berarti tidak sabar. Itu kata beliau. Yang terakhir sebagai penutup ya, yang terakhir, as-sabru ma'ar-ridha biqada'illah. Sabar itu adalah disertai dengan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian marah emosi, orang kita tampar sampai wajahnya udah belepotan, saya sabar.
Ya, dia udah hancur wajahnya, kita belum sabar. Jadi sabar itu nggak boleh marah ya. Jadi sabar itu harus ridha dengan takdir Allah Subhanahu. Ketika seorang keluarganya meninggal, jangan sampai dia kemudian menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju, kemudian menangis meraung-raung. Karena orang Arab itu kalau mereka tanda mereka meratap itu mereka meraung-raung, menangis ya. Setelah itu kemudian sehari kemudian dia termenung, saya sabar. Pada kemarin marahnya bukan main. Ya, baik, maaf kelebihan 10 menit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Intinya kenapa saya menyampaikan materi sabar? Anda ini baru pertemuan pertama, harus sabar, masih ada kira-kira sekitar 13 atau 14 pertemuan. Nanti akan ketahuan siapa yang sabar, siapa yang tidak, akan salah di absennya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.